duduk. Ya, terima kasih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau boleh tahu siapa namanya? Namanya Fitri, Kak. Fitri. Fitri kelas berapa? Kelas 8 SMP. Kelas 8 SMP. Tadi Fitri kesini naik apa, Fit? Tadi kesini diantar sama kakak. Mau diantar sama kakak ya? Oke, kalau boleh tahu, kesini Fitri mau ngapain? Mau konseling? Sebelumnya, Fitri udah tahu konseling belum? Belum. Oke, baik. Sebelum kita mulai, mari kita doa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Kalau boleh, kakak mau memperkenalkan diri, boleh? Boleh? Nama kakak Arya Yuwandari, mahasiswa semester 5 dari Jurusan Komunikasi Pendidikan Negeri. Kalau misalnya Fitri kan tadi di sini katanya mau konseling. Kalau boleh tahu apa nih permasalahan yang sedang Fitri alami saat ini? Fitri itu bisa takut karena trauma di waktu SD. Oh, karena trauma ya? Trauma? Oh, karena kamu takut karena trauma gitu. Oke, baik. Kalau dalam sesi konseling ini nih ada asas-asasnya ya. Yaitu yang pertama tuh asas kerahasiaan. Jadi asas kerahasiaan itu nanti Fitri cerita sama saya itu nggak bakal nyeritain ke orang lain gitu. Itu yang disebut dengan asas kerahasiaan. Kemudian yang kedua itu ada asas kejujuran. Jadi di sini Fitri jujur gitu menceritakan permasalahan yang sedang Fitri alami gitu. Paham, Kak? Oke, baik. Selanjutnya yaitu boleh nih Fitri ceritain permasalahan apa yang sedang Fitri alami saat ini. Masalahnya tuh gini, Kak. Awalnya tuh Fitri tuh kan punya teman di SD tuh, dia tuh anak pindahan gitu loh, Kak. Baru pindah ke sekolah SD Fitri. Nah, itu tuh teman-teman Fitri tuh kan cowok ya, Kak, 2. Teman-teman Fitri tuh pada suka. Nah, Fitri juga tuh namanya anak SD kan ya, itu tuh ikutan suka gitu loh, Kak. Kayak anak SD kan kadang-kadang kayak dia tuh ngaku-ngaku dia pacarku kayak gitu, padahal kan enggak kan, orang nggak ngerti juga pacaran tuh kayak gimana gitu kan. Nah, waktu kelas 5 ke kelas 6 SD ya, itu tuh Fitri itu kan disuruh maju sama guru ngerjain apa ya, itu yang minus plus itu loh, yang ngerjain matematika, disuruh maju ke depan. Nah, teman-teman Fitri itu kan bisa, tapi Fitri itu nggak bisa, Kak. Terus ini yang nyorakin, yang ngolok-ngolok Fitri karena nggak bisa tuh malah yang 2 orang yang pindahan itu, Kak, yang Fitri suka gitu. Malah mereka tuh yang nyorakin terus ngelemparin penghapus kayak gitu, Kak, Fitri. Jadi Fitri buat maju lagi semenjak SD. Oh, jadi yang mengolok-olok itu malah teman Fitri. Itu teman dekat Fitri atau? Bukan, Kak, yang ini yang itu yang katanya Fitri suka, yang disukain teman Fitri juga gitu. Tapi bukan hanya itu, Kak, dia tuh pernah juga waktu setelah olahraga itu tuh dia tuh jahat banget, Kak. Masa ini Fitri tuh pakai apa sih, celana dalam lagi yang pendek gitu loh, Kak. Jadi nggak kelihatan kayak gitu. Fitri tuh ya marah juga sama anak cowok gitu. Jadi makin takut ya gitu. Oke, baik. Dalam segi di sekolahan gitu kan, Fitri digituin. Tapi kalau misal di rumah, Fitri takut gitu nggak? Kalau di rumah enggak sih, Kak. Masalahnya cuman ya kalau lingkup sekolahan aja gitu, Kak. Ya, tapi dengan kayak gitu kan kita akhirnya jadi ini, Kak, jadi kan nggak
aktif biasanya di kelas kayak gitu loh kalau masalah. Tapi kalau di kelas punya temen nggak? Waktu SD itu punya satu teman deket banget dari kelas 1 sampai lulus tuh temenannya sama dia. Cuman waktu SMP dia malah diajak orang tuanya untuk sekolah di Tangerang. Jadi Fitri kan Fitri sekarang kelas 8. Ada nggak sih kisah perjalanan dari kelas ini ke kelas 8 itu yang kayak membuat Fitri semakin takut gitu? karena waktu itu tuh sama di kelas tuh ada teman Fitri. Dia tuh kayaknya sih temenan ya sama yang waktu ngebully di dulu bisa juga sih. Itu tuh ngatain ayahnya Fitri tuh Min kali plus gitu karena namanya Fitri tuh kan kaki Min. Jadi tuh kata dia tuh Min kali plus. Nah disitu tuh Fitri jadi ikutan. Waktu Fitri maju SD kan maju ke depan ngerjain minus sama plus kayak gitu kan. Jadi Fitri tuh kayak lagi karena dia bilang Min kali plus kayak gitu kan. Jadi makin takut. Pokoknya ya jadi keinget lagi lah sama waktu masa SD. Dari sini ada nggak cerita yang mau Fitri ceritakan lagi? Kalau Mbak Suruh jarang itu kan punya Jadi kan Kak udah di edit, udah di edit dan kawan lain itu bermain peran. Jadi kan sebenarnya kesimpulannya dari cerita Fitri itu, Fitri itu takut kan, ragu dan ragu karena memang dulu sewaktu masa SD Fitri itu dibully sama teman-teman karena Fitri pernah mengerjakan soal di depan, cuman nggak benar gitu kan, sebenarnya cuma dikit gitu, benar nggak? Iya. Jadi nanti kita bermain perannya seperti ini. Saya nanti akan mencontohkan sebagai orang yang aktif gitu kan. Karena Fitri kan di sini takut dan ragu gitu. Jadi bermain perannya itu sebagai orang yang aktif gitu. Nanti saya akan bermain peran sebagai orang yang aktif. Kemudian Fitri mengikuti gitu. Baik, gimana? Paham? Oke, baik ya. Ya, kita mulai tanya. Contohnya seperti ini. Kan kalau misalnya orang itu, saya kak, misalnya ada yang tanya, apa sih bimbingan konseling itu? Misalnya, saya gitu. Bimbingan konseling itu adalah proses bantuan layanan yang diberikan oleh seorang konselor kepada konseling untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Gitu ya. Kalau orang itu kan seperti itu. Boleh kita coba? Oh iya. Berarti Fitri atau Fitri kayak kakak tadi tuh Iya, orang aktif gitu. Coba. bisa minta tolong nggak? Kakak pura-pura nanya, jadi biar Fitri coba berani gitu buat jawabnya. Jadi kakak pura-pura nanya. Oke, baik. Misalkan apa sih lingkungan hidup? Siapa yang bisa jawab? Saya kak. Boleh silahkan. Lingkungan hidup itu tuh ini kak tempat tinggal manusia, hewan dan tumbuhan dan semacamnya kayak gitu. Terus kemudian satu tambah satu berapa? Dua. Saya. Iya, silahkan. Dua kak. Oke, baik. Bagaimana Fitri? Seru sih kak jadi anak yang aktif. Seru ya. Jadi Fitri bisa lah ya mencoba. Ini kan udah kelas 8 tuh, udah mau kelas 9, nanti udah mau UN, udah mau aktif-aktifnya menginjak ke SMA gitu. Jadi harus aktif ya. Nah, Bisa ya. Bisa. Nanti bisa Fitri terapin ya. ini anaknya 3. Insya Allah. Nah, Fit, apa yang bisa kamu amati dalam amati dan kamu simpulkan pada saat kita tadi melakukan orang lain atau bermanfaat? Ternyata menjadi orang yang aktif di kelas itu tuh tidak sesulit dan menakutkan apa yang Fitri bayangkan kak. Ternyata maksudnya nggak semua teman kelas tuh jahat kayak mereka gitu. Terus ini kak, lalu tuh kalau nggak perlu diingat, nggak perlu jadi apa ya, nggak perlu diingat-ingat yang nggak ada rasa takut karena maksudnya setiap waktu tuh ya pasti
iya harus berubah gitu Kak. Iya benar ya, karena apapun yang belum kita coba pasti kita belum merasakan gitu. Harus kita coba dulu biar kita merasakan gitu kan. Oke, cukup. Baik, kalau memang sudah cukup, marilah kita tutup ya. Jadi kakak ucapkan terima kasih kepada Fitri karena Fitri udah mau cerita sama kakak, mau sharing-sharing sama kakak gitu. Ulala ya Allah. Kalau susah dengan semua itu hari seneng loh kalau misalkan bisa Jadi dari ke mama ya. pada sesi konseling ini yaitu tentang Oke, baik. Saya rasa pertemuan pas hari ini sudah cukup. Apakah sudah cukup? Insya Allah cukup Kak. Cukup ya. Baik, kalau sudah cukup, marilah kita tutup dengan mengucap lafaz hamdalah. Baik, jika saya ada kekurangan atau ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak. Ya, sama-sama. Pamit ya Kak. Hati-hati ya, Pi. Now I'm painting on my walls just to see if you like the shade.